bisa loh, 7 pengacaranya, saya sendiri loh. Itu sendiri saya sampai ini tentara nih ya toh, digaji negara. Boleh nggak sampai pagi jadi tentara, sore jadi polisi? Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kemarin kita pengen itu ada pengertian itu kita rasa itu. semua selalu Yang poselira itu dulu. Ternyata kan nggak ada ya, malah berbalik. Amin. Kan, Berjumpa kembali setahu saya rezeki yang dengan didolimi orang lain fakta seputar kita yang Nggak akan pada berkah siang hari ini seperti kita saya. melanjutkan Karena obrolan kita mengambil rezeki orang lain dengan cara masih bersama sang penggugat Nggak fair gitu. 540. Makanya kemarin saya bilang di wawancara ini. Kalau mereka Baiklah sahabat, orang langsung itu, saja terus kita mengajak saksikan teman-teman, obrolan apa nggak kasihan kita mereka di masih apa-apa? bersama dengan Kita beliau dulu, Bang anak istri Fitner nggak belajar gitu, Sianturi. nggak dapat sangu. Semoga Orang 200 bermanfaat hari loh, Pak. untuk kita Itu semua. 200 juta loh, Pak. Mereka kehilangan penghasilan satu hari. Yang 540 juta itu hitungannya gini. Saya itu ngalami kerugian itu rata-rata 400 sampai 600 ribu per hari. Itu real loh. Kenapa? Saya kan jualan itu nggak jual sayur tok kan. Lauk pauk udah mateng. Terus yang ikan-ikan, sayuran, sama kering-keringan kan, gula, tepung, apa tuh, kopi, keperluan rumah tangga kan gitu. Itu rata-rata kehilangan 200.000 sampai 300.000 bersihnya. Nah 300.000 kita hitung itu, ya bener diambil mereka tuh 300.000 itu kan. Karena kalau ada pedagang pakai mobil pickup gitu, itu minimal harus pegang duit 200.000 bersih tiap hari itu. Jadi 1 juta, 2 juta laku dagangannya itu. Kalau cuma ngarepkan duit 50.000 keuntungan pickup itu jebol. Rugi ya. Habis buat bensin tok itu panekan ke pasar ke sini. Itu minimal itu 200.000 harus mengumpulkan duit. Berarti dia harus mengumpulkan duit 6 juta setiap bulan. Jadi kayak kalau ada yang bilang orang itu kan cuma orang miskin, keliru. Gaji mereka itu lebih besar dari golongan 4E PNS, boleh jangan cek. PNS itu gajinya cuma 5, berapa, golongan paling tinggi loh itu 4E loh itu. Itu paling 5, sekian. Mereka penghasilannya bisa 6 juta sampai 7 juta bersihnya tiap bulan. Jadi kayak bilang itu, wah orang susah kok tegaman. Mereka bayar pengacara. Nggak salah, dihadapin aja sendiri. Betul nggak? Nanti kan ketemu di pengadilan. Iya. Nih saya salah, dia akan salahkan. Nih mereka yang salah. Lo bayar pengacara sampai 7 Pak. Berarti kan punya duit Pak. Ini pamer orang susah Pak. Oh ngesak lo. Lo kok bisa bayar pengacara 7 Pak? Kira-kira Ada nggak Pak orang miskin bayar pengacara sampai 7 Pak? satu pengacara itu bayarnya berapa Om? Kalau seingat saya tuh kalau perkara gue saksikan 540 juta. Itu minimal satu orang 10 juta. 50 juta Pak. Minimal itu Pak. 50 bisa satu Terus tetap tuh. yang bayari siapa itu dari pengacara itu? Yang jelas 3 orang ini kan pasti orang pribadi. Kepala desa, ketua RT. RT, DP. Sampai ini tentara nih ya toh, digaji negara. Boleh nggak sampai pagi jadi tentara, sore jadi polisi? Boleh nggak? Kalau bicara kasihan ya, kita bicara kasihan. Apa nggak lebih ngesak no tuh? Lu pakai ini loh. Sering bayar retribusi, bedak dan lain-lain itu ya. Pak, biar apa? Yang di dalam itu kan bayar nih. Lah, iya. Yang di luar ini kan hanya modal itu kan. Modal Meja sama apa tuh? Tempatnya. nunut lah itu intinya. Karung apa lah, bekas karung kalau kita jualan sayur. Kira-kira lebih kasihan ini nggak apa lebih kasihan sama yang punya pickup? Kasihan ini toh? Iya no. Tapi kan ditertibkan juga sama Satpol PP tentara, ada beritanya itu. Artinya kita jangan bicara rasa gitu, penegakan hukum gitu. Sama kayak kami, lu kan dulu bayar retribusi, punya izin usaha. Terus kami cari makan di kampung sendiri, perlu bayar dari luar itu mereka nggak izin. Loh berarti tempatnya jelas ada izin usahanya Pak ya? Ada izin usaha, aku makanya tadi bilang saya punya izin usaha, retribusi bayar ke negara. Coba. Tadi Kenapa ada. kalau aku begitu aja? Ada izin usaha saya. Ya. Makanya buat saya bisa masuk. Kenapa semua terpenuhi? Saya punya izin usaha, sudah pernah saya somasi tahun 2020 saya somasi itu. Para pedagang itu, para pedagang sayur itu. Kepala desa, ini 5 orang ini. Nah, tahun 2002 kan saya somasi. Saya surati ke Pak Bupati sebenarnya. Pak Bupati nyurati, saya surati Pak Bupati, Pak Suprawoto itu kan. Pak Suprawoto menyurati saya kembali ke desa. Kepala desa tolong dirapatkan itu gitu kan. Lah, dirapatkanlah tahun 2022, masih ingat saya di bulan Juni ya. Cuman sayang banget. Seharusnya kan yang diajak rapat itu kan saya, pedagang pesu ada sekitar 5 itu yang jualan sayur kan, mesti kan dikumpulkan itu sama mereka kan begitu. Ini enggak, saya sendiri ngadapin orang-orang ini, ada RT, ada RW,
Batin gini, ini apa hubungannya gitu, kenapa saya malah dibenturkan sama RT RW? Kan seharusnya kan pedagang ini dikumpulkan. Dia caranya biar orang pesu juga makan, sampai juga dapat cari makan sini kan gitu kan. Saya dimusuhin orang-orang gitu akhirnya. Loh, sini kumpulkan kok RT RW hubungannya apa ya? Saya gitu loh. Seharusnya kan pedagang dipanggil sini ya, rapatkan solusinya kan gitu. Ya seperti itu aja kan, akhirnya kan malah tambah panas kan. Nah akhirnya somasi kan. Hukum itu kan ada nama somasi, diingatkan kembali. Setelah somasi nggak direspon juga, ya sudah kan saya gugat gitu loh. Seperti itu. Jadi itu 5 tahun, 540 juta itu 300.000 per hari dikali sebulan kan sekitar 9 juta. Kemudian digali lagi 12 bulan. 12 bulan dikali lagi 5 tahun. Itu hitungannya itu. Lebih ini ya mereka kalau bahasa hukumnya itu tanggung renteng. Patungan yang 5 100 juta 100 juta. Tapi kan itu kan mengajukan ya. Nanti pada saat nanti akhirnya hakim memutuskan itu mereka hanya 50 juta per orang, ya itu silakan gitu kan. Jadi ketika orang keluar-keluar, kamu nggak salah, harusnya ya kita tentukan dulu sampai pengadilan selesai dong. Saya terbukti di pengadilan gitu loh, bukan di warung kopi. Aku nggak salah, ya nggak bisa. Mau cerita aku nggak salah deh di warung kopi, nggak payu dong. Warung kopi itu bebas bicara. Warung kopi nggak bayar, karena ngomong kan gitu kan. Bicara warung kopi. Seharusnya jangan bawa massa gitu kan, kita fair ya kan. Saya sendiri loh nih pengacara 7, masa ribuan. Kenapa? Saya merasa nggak salah. Saya perjuangkan itulah hak saya sebagai orang punya izin usaha, istri saya orang persuasi gitu loh. Saya mana? Mereka saya nggak takut Pak, beneran itu nggak takut saya. Kecuali saya habis bunuh orang, ngerampok orang, nipu orang, terus saya petantang petenteng ya saya digebukin orang kan gitu kan. Saya bela keadilan tuh anak istri saya gitu katanya. Jadi orang maksudnya sampai 500 itu tukang saya dari mana? Itu 5 tahun gitu loh, dan itu tanggung renteng satu orang 100 juta gitu kan gitu. Berarti bukan untuk saat itu saja. 5 tahun. Nah, iya, perhitungannya 5 tahun. Iya. Lebih hitungannya kalau cuma sebulan kita tuh sih. Nah, makanya. Karena di hukum itu gini. Saya jelaskan nanti kan terlalu jauh ya. Di hukum perdata itu gini bunyinya. Setiap orang, setiap loh ya, yang membuat kerugian bagi orang lain, wajib hukumnya orang yang membuat kerugian itu mengganti kerugian. Selama Hitungannya berapa lama kita rugikan gitu hitungannya, tanpa batas. Sampai dirugikan 10 tahun, 10 tahun hitungannya gitu. Makanya ada nama somasi. Dia semua saya catat itu. Tanggal sekian saya ingatkan dia, tanggal sekian saya temuin lurahnya. Semua ada. ada catatannya ya? Ada sampai tahun 2000 ini sampai ada semua. Jadi nggak ucuk-ucuk, ya nggak bisa. Ucuk-ucuk saya minta ganti rugi. Udah piar saya mau rugi, nggak pernah ngomong sampai dulu kan gitu kan nggak mungkin. Pak, kaki bapak ini gigit saya kan saya ngomongnya makanya kan dipunyai kakinya loh. Kalau saya injek kakinya diem aja gini. Terus suatu hari Pak saya tuntut sampai. Tunggu Pak. 5 hari lalu sampai nginjek kakiku sampai merah-merah kan nggak bisa. Nggak ada bukti. Nggak ngomong nggak apa. Bapak ini sampai nggak ngomong nginjek kaki sampai merah-merah. Maka saya ingat Pak, tolong Pak kakinya nginjek saya. Tapi tetap ngeyel kan, biarin aja. Tapi rekam kan tuh kan. Oh iya Pak, sebetulnya ya. Enggak Pak, gampang Pak. Suatu hari tak buat ini Pak buktinya Pak. Saya ingatkan Bapak ini Pak, kakimu nginjek kakiku Pak, sampai merah ini. Kan ada bukti di pengadilan gitu loh Pak. Nggak ucuk-ucuk, nggak pernah Bu ingatkan saya kaki menginjek sampai. Nggak bisa, hukumnya seperti itu. Jadi berurut semua itu. Ada toko apa ya, penataannya itu SOP-nya ada. Nggak ucuk-ucuk gitu kan. Tak buat gue, nggak salah apa? Nggak salah, mau tak buat aja. Oh, nggak salah dibuat. Nggak ada bukti. Katanya pengacara apa ini kan? Pengacara. S3 apa S9? Pengacara dari Madiun. Jadi hukum itu simpel Pak. Kita nggak perlu kuliah 4 tahun, nggak perlu Pak. Simpel aja. Terus berikutnya, Undang-Undang Desa ya. Di situ disebutkan kepala desa itu satu, mensejahterakan masyarakatnya, memberdayakan masyarakatnya. Malah program pemerintah kan mengembangkan UMKM. Kenapa kami ini punya usaha itu UMKM loh Pak? Jadi di bank itu pinjam duit itu karena kami punya usaha UMKM. Seharusnya kepala desa itu mensejahterakan masyarakatnya loh Pak. Masa iya kepala desa Pesu mensejahterakan masyarakat Papua? Iya ceritanya. Simpel ya Pak ya. Ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mensejahterakan masyarakat lebih mensejahterakan masyarakat tersusah injek-injek orang mereka kok diem aja kok kepala saya. Lebih mensejahterakan wow bikin usaha di kepala saya diem aja. Seharusnya kan dicontoh Mas ya. Katanya kan dari luar ini juga punya usaha di sana kan gitu Pak.
Simple banget Pak. Jadi nggak ada yang sulit di sini. Jadi orang di framing, oh tukang sayur digugat. Lah dia lebih kaya dari saya. Dia punya mobil lah Pak. Saya nggak punya mobil ini Pak. Motor punya kreditan Pak. Kaya mana? Makanya biar pengacara bisa Pak. 7 Pak pengacaranya. Jadi ketika orang kasihan tukang sayur tuh, lah mereka lebih mapan Pak hidup dari saya. Jadi Bapak juga nggak punya mobil. Saya nggak punya mobil Pak. Bukan karena saya iri, enggak. Artinya saya mengalami kerugian. Saya nggak percaya kalau nggak punya mobil. Oh, gitu. nggak punya ya? Memang nggak punya Pak. Nggak punya saya Pak. Jadi umpama kemarin itu saya nggak terganggu dengan mereka jualan. Saya punya mobil, usaha saya lancar, nggak mungkin saya juga Pak. Memang sangat terpengaruh Pak, sangat pengaruh. Makanya saya bilang boleh deh harusnya pesut cek dulu. Yang sudah bangkrut itu berapa orang? Ada 2 Pak. Yang lain menyusul mau bangkrut, makanya saya mau bangkrut saya nggak mau, saya lawan gitu loh Pak. Lewat pengadilan gitu loh. Bukan lewat medsos, ngapain kok medsos tak karepin ngomong. Medsos Pak. Tahu ini netizen. Medsos kucing jadi kambing, kambing jadi sapi. Ini medsos Pak. Enggak tahu Pak. Saya nek tanggapi kucing saya Pak. Kalau saya lari kucing. Aduh. Pokoknya bisa muter-muter lah medsos sih. Saya nggak pernah lihat komentar apapun itu, mau dia ngomong apa saya nggak tanggapi Pak. Ini kita darah tinggi, mereka happy ketawa gitu kan. Sekarang tak balik. Lu kalau puasa karepmu sampai di dalam kubur monggo. Saya nggak mau tahu. Penting TikTok Quran udah gimana ya. Iya, saya jadi artis TikTok ya namanya. Ini Rame, 100 followernya udah rame. 500.000 kok yang nonton. Iya dalam hitungan ini TikTok saya baru seminggu Pak, sekitar 500.000 yang nonton ini. 1,5 juta Pak. Artinya saya karena benar gitu loh. Kalau saya nipu orang, ngapusin orang, paling orang kan jantoloin ngapain datangnya gitu. Karena saya berjuang untuk analisis saya gitu. Nggak nipu orang, nggak ngapusin orang, nggak ngerampok, nggak korupsi gitu loh Pak. Orang luar sana itu malah bangga saya. Segitunya ya, ribuan orang melawan karena ya saya yang berjuang Malaysia saya. Bukan nipu orang Pak. Gitu loh Pak. Tapi kebanyakan persepsi halayak rame itu kan menyalahkan Anda. Tadi itu bapak-bapak ini juga pasti ketemu saya pertama pasti nyalakan saya. Setelah jelaskan mereka paling nggak tahu, iya benar juga. Tapi kan ada ribuan, masa saya jelaskan satu persatu rumahnya. Ya betul. Memandang sekilas. Oh, masa bapak ini mana sih? Pak ya bapak di mana? Datangin lihat Pak Le. Pak Le, saya jelaskan satu. Beberapa tahun menjelaskan itu. Makanya saya bikin berita kan kemarin. Iya kan, soalnya kan kesannya dari awal kan negatif. Iya. Ya itu loh. Betul. Karena sudah digiring opini. Dan juga tukang sayur, tukang etek lagi. Jadi beda lagi loh. Saya kelasnya kan beda. Beda, Pak. Kastanya itu loh. Kita kan bawa motor. Itu jauh Pak. Itu sama dengan toko berjalan Pak. Boleh jadi ngecek isinya Pak. Oh ya nek pickup percaya, pickup percaya. Pak. Kali kan jumlahnya besar. Makanya saya bilang gini. Kenapa malah etek ini bawa demo? Etek itu nggak tahu apa-apa dan mereka itu beda kelasnya Pak. Etek Pak nggak mungkin dia bawa bumbu, bawa tepung, bawa gula diplastikin Pak. Kena hujan remuk Pak, meleleh gulanya itu. Cuma sayur. Cuma sayur deh Pak. Sayur. Jajan. Betul, tiup angin pun nggak begitu parah. Tapi kalau naik motor itu bawa kayak tepung, gula, apa segala itu. Jatuh. Jatuh kena hujan. Gue tuh bawa ikan pakai itu pakai motor. Nggak punya es, ya bau ikannya. Kalau mobil Pak, semua dimasukin Pak. Yang nggak dimasukin cuma 2 macam Pak. Ya. Tabung gas sama itu Pak. Tabung gas sama Sama LPG. Beras juga bisa dimasukin dalam Pak. Dia nggak bisa cuma tabung gas sama galon. Kepenuhan meledak di mobil. Kalau bisa pasti dimasukkan dalam tuh Pak. Seperti Berarti itu. semua yang dijual di toko ada di pickup itu ya? Ada yang pikir itu kan saya sering syuting tuh gini. Sistem toko keliling. Toko Nah, keliling Pak. Seharusnya udah sekelas toko gitu harusnya izin harusnya. Ya, cuman ya itu lah, susah menjelaskan. Tapi itu ada izin dari desa. Izin siapa? Izin dari desa itu kan ada. Ke siapa? Ke mereka? Nah, Ya nggak ada. Nggak ada. Makanya aku bilang kan dunia ini sakarpe dewe udah. Nah keliling ya nggak ada. Loh. Cuma keliling. Nah, soalnya kayak di perumahan itu harus ada izin kan kayak gitu. Oh, nah iya. Nah kelilingnya biasanya nggak enak. Izinnya nggak enak. Dan di desa lain saya ingat saya itu ada yang ngomongin ke saya. Di sana itu ketika sudah ada, kalau kan daerah Parengan ya, kalau sudah ada sini pedagang dia jualan di dalam desa ini, dikasih kesempatan dia jualan di lapangan atau di pintu masuk desa itu. Jadi pembeli biar marani deh Bisa ini lah. pilih gitu, pilih, mau ke sana gitu. Tapi nggak masuk ke gang depan rumah depan orang. Makanya dia bilang kayak apa itu penjajah itu loh, company itu loh. Di kapling Pak desa Pesiri.
Mereka dua tok loh, masuk sini, gang sini. Kamu gang sana, ambil sini. Jadi saya ke sana itu ketemu yang ini, gang sana itu ketemu yang itu. Itu tuh aja orangnya. Jadi kayak teritori lah modelnya. Teritori. Teritorial. Kayak penjajah tenang gitu loh, kayak company Belanda itu. Berarti gini, pantesan Indonesia sampai dijajah sampai 350 tahun sama penjajah Belanda. Karena orang masa bodoh, itu bukan saya. Biarin aja lu. Seharusnya kan, oh iya ya, biar cepat kita merdeka, caranya kan harusnya kan dicari solusi. Jadi rasa kepeduliannya kurang gitu ya. Sangat kurang gitu. Ya makanya pasti nggak ada majunya di sana. Mana tempat wisata, mana di kalau klik pesu mana ditonjolkan, nggak ada pak. Tempatnya kan ada pariwisata ini, ada embung, ada ini, nggak ada pak. Karena memang ya, mohon maaf ya tidak, terus nggak mikir mau maju lu mau jungkir balik sendiri aja. Tapi Pesu itu masuk desa ya, itu kelurahan ya. Desa ya. Lah ya desa no. Dusunnya ada di dusun itu. Jadi desa ya. Jadi pemalu kayak Desa di sampai dusun, Tonggalan. desa Lah, iya. sama kelurahan podo. Ya beda nih kelurahan kan lurahnya dipilih negara. PNS kalau lurah. PNS. Makanya kan orang bedakan kan bebas orang berjualan. Kalau di pasar silakan, di pasar kan pembelinya dari mana aja bisa kan di pasar ya. Tapi di Pesu kan di desa ya, kan pembeli itu aja toh. Nggak mungkin toh datang dari Magetan hanya belanja di Pesu kan nggak mungkin. Kalau di pasar Maspati bisa dari Madiun, dari Ngau sampai Jawa bisa belanja. Dan di kampung yang beli kan itu aja, kita udah hafal orangnya. Bu A, Bu B kan itu udah hafal. Artinya tidak sama dengan di pasar sayur gitu loh, dengan di kota nggak sama. Itu tuh aja pembelinya. Makanya ketika mereka berjualan dari di gang ke gang itu udah pasti terasa pak, udah pasti terasa banget gitu. Ya karena pembeli itu tuh aja. Akhirnya kan musuhan umpama nih. Itu saudara saya beli di sana. Kalau saya ngeliat kan pasti kan ya ampun. Nah istriku juga jual nggak beli. Kan tetap rasa nggak enak kan gitu. Akhirnya sosial juga terjadi permusuhan. Gitu. Terus untuk harapannya ke depan jenengan tentang pedagang etek ini. Jangan pedagang etek lagi. Toko keliling gitu lebih jelas. Iya, toko keliling. Jangan sama etek. Kemarin saya bilang gini, pesannya cuma gampang Pak gini. Sudah, kalau panjenengan dua ini betah jualan di Pesu, wis tau beli rumah di Pesu aja udah. Iya Pak ya? Bener Pak ya? Beli rumah di Pesu, KTP Pesu, monggo jualan di Pesu, barang-barang bersaing gitu. Aman kan? Udah, nggak usah jauh-jauh dari Park, 1,5 jam ngabisin bensin. Orang pribumi. Jadi pribumi sana aja gitu, beli rumah sana. Malah los. Los kan malahan kan, bikin KTP sana. Aman kan? Itu simpel aja kayaknya. Bos toh, tak giling-gilingan. Mau guling-giling, ini apa nggak digiling ke? Sementara awetnya gede, lah kalau giling-giling ke piye? Aku kan tadi dadak ungker masalahnya. Berarti tetap boleh lah etek ndek Pesu tetap boleh lah maksudnya. Etek lagi. Tadi itu Toko keliling. Ya dulu boleh kok nggak ada yang larang. Cuman kemarin kita pengen itu ada pengertian itu rasa itu loh. Ke Posolira itu loh. Ternyata kan nggak ada ya malah bebal ya silakan lah. Nah aku gini mikirnya. Setahu saya rezeki yang menjolimi orang lain, mencuri rezeki orang lain nggak akan berkah gitu. Nggak akan berkah. Wis tak percaya sama saya. Karena kita mengambil rezeki orang lain dengan cara egois kita gitu kan. Terus bawa kerumunan massa. Ya nggak fair begitu. Makanya kemarin saya bilang di wawancara saya itu, kalau mereka hanya 2 orang ini terus mengajak teman-temannya, apa nggak kasihan mereka tuh nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan demo, anak istri nggak belanja gitu, nggak dapat sangu. Ya 1 orang 200 ribu per hari loh pak, itu 200 juta loh pak, mereka kehilangan penghasilan 1 hari itu 200 juta loh pak. Ini 1000 orang nih pedagangnya 200 kehilangan 200 ribu istri-istrinya kan, ibu-ibunya nggak belanja, nggak dapat masukan. Apakah 200 juta pak? Nah kalau misalnya sampai 2000 orang, gitu ceritanya. Terus siapa tanggung jawab kerugian itu? Lah ya. Kesini, ada udah pulang. Baiklah sahabat, kita cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.